Dua, Pak M. Zainur Rifah. Ustadz boleh tak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua kalau mandi sebelum imsak? Imsaknya sekarang jam piro? Imsak saiki jam piro? Hah? Imsak di Pekanbaru Riau jam 4.49. Imsak atau subuh, itulah anggap aja subuh lah, subuh. Masalah mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, no problem. Mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, tak masalah. Yang jadi masalah adalah hubungannya kapan. Yang tak boleh itu hubungannya setelah subuh. Nah, itu yang tak boleh. Ada pun hubungannya sebelum subuh, mandinya setelah subuh tak masalah. Mana dalilnya? Ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Bab tentang orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nabi SAW, idza qada hajatahu, kalau dia menunaikan hajatnya, dia berhubungan, kadang dia mandi, tapi kadang dia berwudu saja, lalu kemudian dia tidur. Oleh sebab itu maka kesimpulannya, kalau ada orang dalam keadaan junub, lalu kemudian masuk dia azan subuh itu dalam keadaan junub, puasanya sah. Setelah lewat 10 menit, 20 menit, baru dia mandi. Udah dikira-kira suami, dikira-kira mertuanya udah sampai subuh. Begitu Pak Zainur Rifah. Ustadz, apa hukum mencicipi masakan di ujung lidah ketika puasa tapi tidak sampai ditelan? Yang membolehkan mencicipi masakan itu mazhab Hambali, karena rasa itu di ujung lidah. Ada di sini sensor perasa di ujung. Nah, asin, asam, pahit di ujung. Nah, asal terasa. Habis itu ludah tuh. Karena yang dimaksud membatalkan puasa itu adalah idkhalu syai' ilal jauf. Idkhalu syai' ilal jauf. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dimaksud dengan rongga itu apa? Yang dimaksud rongga itu adalah ma'idah, lambung, wal am'a, usus, lambung. Mencicipi itu di ujung sedikit. Nah, itu pendapat mengatakan tak batal. Tapi saya pribadi tidak mengamalkan. Saya kalau masak bulan puasa, saya agak-agak aja dengan garam. Nah, dah. Tak pernah saya cicipi. Seumur umur saya tak pernah mencicipi bulan puasa. Tak pernah cicipi. Tapi perlu saya ceritakan, mana tahu nanti ada dengar ceramah. Ada ustadz yang membolehkan. Nah, itu dia pakai satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Hambali. Alasannya apa? Ya itu alasannya. Tapi saya kalau dalam masalah fikih saya termasuk yang ketat. Maka saya tidak. Tapi ada ustadz kami mengatakan mencicipi aja pun batal Pak Ustadz. Mungkin 2 kilo pula dicicipi. Dari pagi sampai sore mencicip aja. Empat, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang sering sensitif sejak kena PHK? Memang sejak wabah corona ini, Ibu, orang sikap sensitivismenya meningkat. Orang yang kena PHK itu perlu dipahami psikologisnya sama macam orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu senyum pun kita disangkanya ngejek dia. Senyum kita, hai, apa kau ejek-ejek aku? Nyanyi pun kita risau dia. Apalagi nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi ibu pandai-pandailah sekarang. Pandai-pandai. Nampak dia macam agak-agak mengamuk, jauh sedikit. Udah agak-agak dingin, dekat. Apalagi udah dekat azan-azan maghrib. Nanti azan zuhur pun dia mengamuk dia. Saya yakin tidak ibu aja yang merasakan nih, se-Indonesia, Bu.
Berapa karyawan kita yang sudah di PHK? Hotel-hotel tutup, pabrik-pabrik tutup. Oleh sebab itu memang luar biasa sensitif. Dan orang yang emosi ini adalah siapa yang paling lemah di situ? Nah, itu yang dihamuknya. Dia mau ngamuk ke direktur, tak berani. Mau ngamuk ke security, tak berani. Mau ngamuk ke polisi, tak berani. Ngamuk ke DPR, tak berani. Siapa yang paling lemah di situ? Ibu lah dia ngamuknya. Nah, memang nasib ibu lah, kasihan. Itulah maka sorga itu diletakkan di bawah tapak kaki ibu. Sabar-sabarlah ibu menghadapi. Sabar-sabar bu. Kalau sabar ibu menghadapi dia ini, insya Allah tenggelam jadi laut merah bu. Macam Asiyah menghadapi Fir'aun. Tidak hanya ibu yang menghadapi itu, seluruh Indonesia. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berzikir. Terakhir Ibu Desi, Ustadz bagaimana cara membebaskan diri dari perbudakan pekerjaan? Banyak sekarang orang diperbudak pekerjaan. Apa batasannya? Nih, jangan nanti besok semuanya, ini kan sekarang kerja di rumah nih. Tiba-tiba ditelepon sama atasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana laporan kerjaan selama di rumah? Jangan sampai kita diperbudak pekerjaan. Bapak, tahu Bapak, kita ini jangan sampai diperbudak. Bukan itu maksudnya. Batasannya apa? Batasannya apa? Batasannya adalah syariat Islam. Sudah azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laporan dia. Bang, abang nggak sholat asar, kata bini. Ini laporan ini penting, nggak cair THR nanti. Ini udah hidup udah susah, jangan bikin susah. Udahlah di kantor susah, corona lagi, kau pula lagi susah. Lemparkan laptop ini nanti. Jam jalan juga, dia terus juga. Sejam udah. Abang tak sholat, kata bini. Itulah gunanya waktu sholat itu dibuat Allah panjang. Udahlah mau azan-azan maghrib, abau. Itulah orang diperbudak jabatan. Itulah orang diperbudak kerja. Jadi batasannya dalam Islam ini ada. Batasannya bukan rasa-rasa. Batasannya itu sunnah Quran, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak masih rajin kerja, saya Pak Ustadz suami saya itu rajin betul kerja, itu nampaknya diperbudak kantor dia itu. Enggak, karena dia masih tidak meninggalkan syariah. Itulah kaji kita malam ini. Besok kita akan masuk stasiun yang ke-32, namanya stasiun zikir. Rupanya kita baru bisa berzikir setelah lepas. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Orang yang masih diperbudak pasar, maka mulutnya berzikir, hatinya ke pasar. La ilaha illallah cabai, la ilaha illallah bawang, la ilaha illallah tomat. Orang yang masih diperbudak kantor, maka zikirnya zikir kantor. La ilaha illallah SPPD, la ilaha illallah gaji 13, la ilaha. Jadi yang bisa berzikir itu orang yang sudah hurriyah. Ini nyusunnya ini bukan tanggung-tanggung nyusun. Lepas dari segala keterikatan, baru masuk bab zikir.